Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mirta Mahendra dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 3 dengan nomor NIM 119204123440. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuasaan dan kewenangan. Baik, sebuah kekuasaan dapat digunakan untuk suatu kebaikan maupun keburukan tergantung siapa yang menggunakannya. Untuk itu, gunakan hal tersebut menjadi satu amanah yang kita dapat jalankan dengan penuh tanggung jawab. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan ialah kewenangan yang didapat oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh dan untuk mempengaruhi tingkah laku orang sesuai dengan keinginan dari yang berkuasa. Contoh, kekuasaan adalah presiden, raja, dan kekuasaan golongan atau pejabat negara. Yang kedua, kewenangan. Pengertian kewenangan atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Jadi, kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan, mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan yang ia buat. Unsur-unsur saluran kekuasaan mempunyai beberapa unsur. Yang pertama ialah menghadirkan rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, atau kesetiaan. Cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang dapat memperkokoh penguasaan atau golongannya. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik dan struktur. 4. Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Dalam hal ini, pelaksanaan kewenangan diperlakukan sistem penghubung antara pemimpin dan warga yang dipimpin. Alat penghubung teratur itu disebut birokrasi. Jadi, birokrasi adalah organisasi yang bersifat universal dan hierarki atau bertingkat-tingkat secara rasional dan masuk akal. Tujuan birokrasi adalah agar pelaksanaan kekuasaan negara administrasi menjadi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pemimpin tersebut atau penguasa tersebut. Power atau kekuasaan dan kewenangan saling terkait. Power sebagai informal authority dan authority sebagai legitimate power. Jadi power tidak membutuhkan legitimasi, sedangkan kewenangan membutuhkan power dan legitimasi. Lanjut ke perbedaan dan wewenang dengan kekuasaan dan wewenang. Dari ulasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan kekuasaan dan wewenang ialah wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukannya. Kemudian wewenang bisa juga disebut sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan atau kekuatan legitimasi, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena kewenangan tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang terpisah, maka akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, teori pembagian kekuasaan menurut Trias Politika. Trias Politika ialah pembagian kekuasaan dalam sebuah negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap jenis kekuasaan tersebut terpisah dan memiliki kewenangan yang berbeda-beda, yang diharapkan tidak terjadi konflik. Secara umum, Trias Politika merupakan
filosof bahwa harus ada pemisah ketat antara kekuatan yang di setiap negara, yaitu untuk proses legislasi, administrasi, dan yurisdiksi. Tiga kekuasaan itu kemudian dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh setiap negara. Kalau di Indonesia, legislatif dia mempunyai tugas membuat suatu undang-undang, eksekutif sebagai penjalannya atau penggerak dari undang-undang yang dibuat. Kalau yudikatif sebagai pengawas dari jalannya undang-undang tersebut. Baik, lanjut ke sejarah Trias Politika. Doktrin ini pertama kali dikenal oleh John Locke tahun 1932 sampai 1704 dan Montesquieu tahun 1689 sampai 1755 yang ditafsirkan menjadi pemisah kekuasaan. Dalam karya John Locke disebut bahwa fitrah dasar manusia adalah bekerja, mengubah alam dengan keringatnya sendiri, dan memiliki properti. Dalam masa ketika Locke hidup, setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Seringkali raja sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tak heran apabila sering terjadi perang antara raja dan rakyatnya dan kaum bangsawan. Misalnya perebutan tanah, peternakan, maupun kastil. Baron Conde de Montesquieu atau yang disebut sering Montesquieu mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke sehubung dengan konsep pemisahan kekuasaan. Menurutnya, dalam tiap pemerintahan ada 3 macam kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif bertindak sebagai pembuat undang-undang, eksekutif bertindak sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif bertindak sebagai pengawas jalannya undang-undang. Mungkin sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.